Selamat pagi, teman-teman. Eh, Kita akan mulai meeting hari Senin ini. Jadi ada hal yang berbeda di hari Senin ini karena hari ini kita akan kedatangan satu tamu. Beliau adalah teman saya lama, kolega saya lama, yang beliau sekarang adalah seorang business manager di Bank CIMB Niaga. Hari ini saya mengundang beliau, yaitu Bapak Davin. Pak Davin sudah online, Pak? Oh iya, waduh, ganteng sekali Bapak. Pagi semuanya, salam kenal dari saya. Oke, jadi teman-teman, Pak Davin ini adalah business manager di CIMB Niaga ya Pak, betul ya? Ya, betul sekali. Hari ini saya minta tolong beliau untuk berbagi ilmu dengan teman-teman, terutama perihal KPR Bank, karena saya melihat dari teman-teman Rewet Platinum itu banyak yang memang fokusnya itu ke primary project, istilahnya yaitu handle buyer. Di mana kalau handle buyer kan kita harus bisa tahu profil si buyer ini saat nanti dia beli properti itu apakah apabila pembayarannya melalui KPR, kita sebagai agent ini harus punya istilahnya apa ya, punya ilmu atau punya equipment setidaknya saat kita menawarkan sebuah produk ke customer, kita bisa tahu customer itu bakal di-approve atau tidak. Nah, hari ini kita akan dibagikan ilmu oleh Pak Davin sebagai seorang business manager di CIMB Niaga yang akan membantu kita memberikan wawasan umum. Nah, istilahnya kan hari ini judulnya adalah wawasan umum KPR Bank, di mana itu teman-teman harus punya sebagai seorang agent profesional, terutama di Rewet Platinum. Anda harus punya ilmu itu sehingga dapat membantu customer untuk lebih meyakinkan dia memutuskan untuk membeli sebuah properti. Nah, mungkin waktu dan tempat saya berikan kepada Davin. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Pak Yanuar. Saya sapa kembali ya kepada teman-teman Red White. Selamat pagi. Di hari Senin ini ya tentunya saya harap sih Senin itu semangat karena memang biasanya Senin itu I hate Monday ya. Cuman saya Niaga sebenarnya I like Monday nih salah satunya ya programnya. Singkat aja sebenarnya saya terima kasih banyak ya kepada Ray White yang memang saya dipercaya untuk memberikan materi atau wawasan mengenai KPR yang mana sebenarnya ini sangat-sangat sekali berguna. Sangat sekali berguna untuk apa? Supaya dari Bapak Ibu sekalian ketika pada saat mau akan closing atau ketika di lapangan itu paling enggak profilnya si klien atau customer atau calon nasabah ini sudah diketahui di depan. Yang mana hal itu positifnya yaitu teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa tahu nih kira-kira nanti si klien ini bisa disetujuin seperti bagaimana caranya atau klien ini memang sudah tutup ya, dalam arti tutup itu sudah nggak bisa diperjuangkan. Nah ibaratnya Bapak Ibu sekalian pun bisa menjawab ke klien ya, ke customer secara langsung bahwa Pak Ibu ini ada potensi kok masih bisa di bank, nanti KPR saya bantu. Nah nanti akan saya coba buka sedikit mengenai materi ya, materi singkatnya dari Bapak Ibu sekalian, mungkin ada yang sudah paham ataupun ada yang memang belum. Jadi ini sebenarnya sifatnya adalah refresh ya. Jadi bagi yang sudah paham, saya akan merefresh kembali pengetahuan-pengetahuannya, atau bagi yang belum, ini merupakan momen yang bagus, dalam arti momen yang bagus untuk mengetahui lebih lanjut dari sisi property agent sendiri pasti ada pembekalan sendiri bagaimana how to closing atau how to approach customer. Nah, maka dari sini kami sebagai pihak bank mewakili, yaitu saya Davin mewakili dari CIMB Niaga, memberikan ilmu ini yang memang ilmu dasar yang boleh diketahui oleh teman-teman agent agar closingnya ini benar-benar bisa close di KPR. Yang mana kalau memang orang itu sebelumnya awal ingin membeli properti secara tunai, nah Bapak Ibu sekalian bisa mengarahkan dengan KPR, yang mana keuntungannya ada komisi 1% ekstranya ya, seperti itu. Nah sebelum melangkah untuk ke materi, saya sapa kepada Pak Andi Suwanda. Selamat pagi Pak Andi, dan juga Bapak Ibu yang lainnya belum saya sebutkan satu-satu karena di sini pesertanya ada 43 Pak Yanuar. Lumayan ya. Antusiasnya oke nih untuk di hari Senin ya. Ini kita bahas di hari Senin. Senin pagi untuk ikut seperti ini nih, wah luar biasa.
Thank you waktunya udah disempatkan. Kurang lebih sekitar 1 jam ke depan nanti akan saya jelaskan mengenai materi pembekalan yang bisa Bapak dan Ibu terima. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung aja sambil jalan supaya tidak ketinggalan, ataupun kalau misalnya ada yang mau tanya tapi wah nanti saya nggak enak nih, saya dipikir nggak tahu, kok saya tanya di sini, malu atau ya, nggak apa-apa, nanti bisa WA saya saja. Jadi feel free aja, kita jembatani ini bukan bank dengan property agent, tapi kita harus dasari ini sebagai teman ya. Jadi memang ketika ada mau tanya-tanya atau apa, feel free saja WA ke saya akan jawab. WA saya online terus 24 jam, tapi kalau malam balasnya besok pagi. Tapi pasti saya balas. Ini saya share screen ya, Pak Yanuar. Ya, silakan Pak David, silakan. Oke, apa sudah tampak di monitor? Sudah tampil, Pak. Teman-teman? Sudah tampil. Ya. Nah, ini di kesempatan Senin pagi ini kebetulan judulnya adalah wawasan umum KPR Bank yang wajib diketahui agen properti. Nah, jujur ya, materi yang saya berikan ini pertama kali dan memang untuk property agent dan inisiatifnya memang dari Ray White dan saya sangat antusias dan menyambutnya baik. Jadi kemarin sempat saya ada ngobrol sama Pak Yanuar mengenai materi ini, yang mana sebenarnya materi ini juga baru saya buat ya, dan baru saya buat ini bukannya berarti ada apa-apa, karena memang saya sangat apresiat sekali bahwa agent properti harus mengetahui apa nih kulitnya atau dasarnya KPR itu seperti apa nih. Kalau mungkin dari sisi customer-nya nanti nggak ingin menanyakan income-nya, nggak ingin dijelaskan ke teman-teman agent, dia percaya kepada pihak bank, nggak apa-apa. Tapi paling nggak dari Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui langkah-langkah yang harus diperhatikan agar KPR-nya bisa closing. Jadi yang pertama, kita perlu ketahui bahwa kategori nasabah sendiri ada dua ya, Bapak Ibu. Jadi ada fixed income atau di sini adalah karyawan, fixed income dengan gaji tetap. Nah, lalu yang kedua adalah non fixed income. Kategori non fixed income ini ada beberapa, yakni ada wira swasta atau pengusaha, lalu ada profesional. Yang mana profesional ini dalam kategori bisa dokter, notaris, fotografer, dan lain sebagainya. Yang mana di sini kalau kebetulan untuk pengacara kita belum bisa ambil ya kalau di perbankan. Lalu nanti setelah ini saya akan jabarkan nih fixed income nih kategorinya yang seperti apa. Jadi ada beberapa kategori fixed income yang mana adalah karyawan tetap dan karyawan non tetap atau kontrak. Semuanya kita bisa terima dengan catatan kalau untuk karyawan tetap ya saya bahas dulu di CMB Niaga atau di bank-bank swasta ya lebih tepatnya. Itu gaji minimal yang diperbolehkan masuk untuk analisa fixed income, yakni sebesar 5 juta rupiah per bulannya, yang tercermin di rekening. Dan misalnya ya, contoh, gaji saya 3,5 juta, istri saya 3 juta. Nah, apabila itu joint income, maka ini sudah bisa proses, karena minimal untuk prosesnya yakni kurang lebih di 5 juta per bulan yang masuk rekening. Jadi yang masuk rekening dalam arti gaji tersebut pembayarannya secara transfer dari kantornya, bukan tunai ataupun dia bukan store tunai ya, mesin CDM. Jadi memang yang bisa diakuin adalah gaji tunai. Nah, dari teman-teman atau Bapak Ibu sekalian menggali informasi, misalnya, Bapak, Ibu karyawan di mana? Oh, saya karyawan di perusahaan A. Cukup simpel sih sebenarnya untuk karyawan. Tinggal di info bahwa Bapak untuk gajinya masuk ke rekening ya, Pak, setiap bulan. Oh iya, masuk. Setiap tanggal berapa? Setiap tanggal 25, contohnya. Nah, ketika hal tersebut sudah terinfo secara lisan ya, langsung sebelum kita terima data, itu paling enggak Bapak Ibu sekalian itu sudah mengetahui bahwa gaji orang ini aman. Yang pertama, orang ini karyawannya tetap, gajinya aman masuk rekening, maka ini bisa lanjut. Yang selanjutnya tinggal nanti dari pihak bank melakukan BI checking atau sekarang namanya SLIK, OJK. Nah, untuk karyawan tetap itu sebenarnya sangat gampang tadi ya. Jadi pengalaman kerja minimal 2 tahun, gajinya masuk rekening sebesar 5 juta,
lalu dia bukan aparatur negara, yaitu polisi, TNI, dan sebagainya. Karena kalau aparatur negara, kebetulan untuk di bank-bank swasta belum bisa proses. Namun ada beberapa bank yang memang bisa, seperti bank BUMN. Itu pun dengan kategori, contoh kalau saya boleh sebut nama ya, misalnya ada aparatur negara, dia proses di Bank Mandiri. Nah, di Bank Mandiri ini dia bisa proses dengan catatan gajinya masuk Mandiri. Apabila gajinya si polisi, TNI, dan sebagainya tersebut ternyata masuknya ke BNI, maka Mandiri pun tidak bisa proses. Jadi dia harus ke BNI. Jadi yang mana untuk aparatur negara memang ada kondisi khusus ya, Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, untuk poin karyawan non tetap. Nah, karyawan non tetap ini adalah, atau gampangannya adalah karyawan kontrak ya. Jadi seperti kalau yang di atas adalah gaji minimum 5 juta, cuman kalau untuk karyawan kontrak adalah minimal 10 juta. Boleh gabung ya, boleh gabung income antara suami istri boleh. Jadi yang penting income-nya yang pertama adalah 10 juta gabungan. Syukur-syukur kalau memang bisa dia single income dengan kontrak 10 juta. Nah, sering ada pertanyaan, Pak, kalau memang kontrak ya pasti nggak mungkin lah gaji 10 juta minimal. Nah, ternyata itu mungkin, karena di sisi lain untuk perusahaan-perusahaan asing ya, kita lebih bicarakan, itu beberapa perusahaan asing yang memang menempatkan remote dari Indonesia, itu gajinya tembus kok, di atas 10 dia lewat. Tapi statusnya kontrak per tahun, jadi dia PKWT per tahun, perpanjangan setiap tahun. Nah, untuk karyawan kontrak, di sini masa kerja minimalnya 5 tahun. Dan nanti ketika akan kita kumpulkan dokumen, maka harus dilampirkan kontrak dari awal dia bekerja sampai dengan akhir. Nah, nanti akan dikumpulkan bahwa, oh iya ini benar nih 5 tahun kerjanya. Nah, lalu untuk gaji yang diterima pun sama seperti karyawan tetap tadi, yaitu gajinya harus masuk pada ke dalam rekening ya, jadi tidak ada berupa gaji tunai atau apa, karena event PNS pun sekarang meskipun ada yang honorer atau ada yang tetap pun itu gajinya masuk rekening. Jadi sebenarnya zaman sekarang sudah jarang banget ya, memang untuk yang karyawan gajinya diterima secara tunai. Dan itu kenapa kita nggak bisa ambil gaji secara tunai, karena memang beberapa case terjadi di beberapa tahun lalu untuk tunai itu cenderung kita tidak bisa hitung. Dalam arti hitung itu tidak bisa tahu kepastiannya apakah memang benar diterima segitu atau tidak. Cuman apabila itu diterima secara rekening, even itu dia memang tidak dari nama corporate-nya, contoh dari atau perusahaan kecil gitu ya, CV. Nah, dia dapat transferan dari atasannya atau nama pribadi, itu sih nggak masalah. Yang penting income yang diterima adalah secara tunai. Begitu pula dengan karyawan kontrak, kita tidak bisa proses atau bank-bank swasta tidak bisa proses untuk aparatur negara, seperti yang tadi karyawan tetap yang sebelumnya saya sampaikan. Nah, lalu misalnya ada pertanyaan nih, masa kerja untuk karyawan kontrak minimal 2 tahun, dia barusan pindah, baru jalan 3 bulan, itu gimana mensiasatinya? Cukup gampang, jadi Bapak-Ibu sekalian cukup nanti dengan menginfokan, Bapak, Ibu sebelumnya kerja di mana? Oh, saya kerja di perusahaan B. Sudah berapa tahun? Saya sudah 6 tahun, cuman saya baru pindah ke C. Nah, kalau perusahaan A, saya sudah 3 tahun, jadi total dia 9 tahun. Nah, maka Bapak-Ibu sekalian, itu sudah cukup kuat sih, karena memang dari perusahaan-perusahaan sebelumnya dia bekerja, pasti ketika di sana nanti ada surat referensi kerja, yang mana isinya yaitu membenarkan atau menjelaskan bahwa karyawan atas nama ini telah bekerja di perusahaan ini sejak tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, sampai dengan sekian. Nah, ini nanti akan kita salurkan ya. Jadi estafet ya untuk suratnya. Jadi bukan berarti masa kerja yang sekarang aja. Jadi meskipun dia baru kerja 3 bulan di perusahaan C yang baru, maka nanti kita bisa pakai surat referensi sebelumnya. Ini untuk ini ya kategori nasabah yang fixed income atau karyawan. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai fixed income. Yang memang sebenarnya ini simpel sih kalau fixed income. Cuman kalau ada pertanyaan nggak apa-apa, boleh langsung ditanyakan. Kalau nggak ada pertanyaan, maka saya akan lanjut ya mengenai pembahasan kedua, yaitu mengenai non-fixed income. Non-fixed income di sini adalah yang saya maksud adalah swasta atau profesional masuk di dalamnya. Jadi minimal usaha yang berjalan adalah 3 tahun. Ini bisa
ditunjukkan atau bisa dibuktikan dengan izin usaha. Izin usaha banyak, ada SIUP, bisa surat keterangan domisili usaha. Nah, jadi biasanya sih orang-orang kalau memang untuk usaha wira swasta ini dominan ya, dominan dalam arti dia memiliki sebuah SIUP. Cuman untuk kategori yang middle low, wira swastanya maka dia tidak ada izin SIUP ya. Itu Bapak Ibu sekalian mungkin bisa gali lebih dalam mengenai untuk surat keterangan domisili usaha. Dan ada pula yang sekarang lagi tren yang masuk di aplikasi kita di tahun 2020 sampai sekarang, itu usaha online shop. Itu gimana analisanya? Nah, usaha online shop karena sejak pandemi ini memang usaha-usaha online shop e-commerce bertumbuh pesat. Dari pembukaan kita catat memang usaha tersebut bertumbuh pesat dengan kita membuktikannya yaitu dari e-commerce itu sendiri. Jadi ketika misalnya saya punya toko di online ya, di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, itu tinggal klik profilnya, nanti bisa Bapak Ibu sekalian klik titik-titik 3 di pojok kanan atas, atau kalau enggak, kalau di Tokopedia, klik gambar toko, ada huruf I-nya, nanti di situ bisa dipencet, nanti keluar toko ini sudah beroperasi sejak kapan. Nah, itu sih bisa kita pakai ya, kita pakai sebagai izin usaha. Cuman tetap secara paper harus ada surat keterangan domisili. Cuman setingkat kelurahan saja kok. Jadi tidak perlu yang harus ngurus ke tingkat-tingkat lebih tinggi. Jadi SKDU cukup sampai tingkat kelurahan, didukung dari capture si toko online tadi itu sejak tahun berapa. Jadi itu kita bisa terima sih. Itu beberapa bank-bank juga bisa terima kok dengan online market itu bisa kita hitung sebagai pengalaman usaha. Nah, lalu untuk wira swasta sendiri ini sebenarnya agak unik ya karena wira swasta ini beda dengan karyawan. Kalau karyawan kan komponen gaji tadi atau income setiap bulannya cenderung masuk kepada rekening. Nah, untuk wira swasta sendiri ini variatif. Ada memang kalau yang pembukuannya bagus, maka si klien ini atau si customer ini mintanya ke customer-nya dia, ke buyer-nya dia, minta pembayaran secara transfer. Tapi ada beberapa yang kurang ini ya, pembukuannya kurang oke, ataupun memang nature bisnisnya yang memang tunai. Contoh, dia berdagang di pasar, terus dia dia bayarnya itu toko kelontong kayak gitu, otomatis kan orangnya bayarnya tunai masuk ke dia. Nah itu kita nggak apa-apa. Cuman kita analisanya dari dokumen pendukung. Misalnya kita bahas toko kelontong. Kalau toko kelontong itu dokumen yang dipakai sebagai pendukung ada rekapnya. Jadi pada hari itu dia penjualan berapa nih, apa aja yang dia jual. Nah lalu nanti kita match-kan. Contoh ada transferan store tunai 50 juta rupiah. Nah, dari 50 itu, ini nanti akan kita tarik, kita pecah, kita breakdown, apakah transaksinya yang tunai itu beneran 50 juta atau tidak. Nah, tahunya dari mana? Yaitu kita tanya lebih dalam, misalnya, Bapak Ibu ditanyakan oleh si customer, Pak, Bu, ini saya ada transferan tunai, Pak, saya ada setoran tunai, Pak, Ibu, gimana? Nggak apa-apa, Pak. Bapak kira-kira store tunai itu setiap berapa hari sekali? Oh, saya setiap seminggu sekali saya store tunai. Nah, ketika orang tersebut bilang seminggu sekali store tunai, maka kita akan tarik pembukuan dia selama seminggu sebelum dia lakukan store. Yang mana seharusnya apabila cocok yang disampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa seminggu dia kumpulkan dulu uangnya tunai lalu distorkan, maka dari pembukuannya tadi atau catatannya ya, biasanya kok kelontong kan nggak ada pembukuan rapi nih, dia cuma catat-catat aja. Itu akan cocok nominalnya. Yang ada di catatannya dengan yang dia setorkan, itu bisa match kok. Yang kemarin kita juga ada beberapa klien ya, kebetulan yang terakhir yang baru bulan lalu itu di Pasar Krian. Nah, dia jual houseware. Houseware itu alat-alat yang berbahan plastik atau alat rumah tangga. Nah, dia jual ada panci, ada ember, gayung, terus ada rak-rakan, pokoknya yang untuk rumah tangga ya.
Di pasar kredit ini memang dia cash basis, dalam arti semuanya transaksinya adalah cash. Nggak apa-apa. Nah, itu kita bisa akui, dan kita pakai dokumen-dokumen yang tadi saya sampaikan, akhirnya bisa disetujui. Nah, cuman Bapak Ibu tidak perlu ini ya, maksudnya, wah saya harus ngapalin nih semua nih apa, saya yang minta apa nih, nggak perlu. Tapi yang jelas di sesi pagi hari ini yang saya sampaikan adalah dasarnya, yakni Bapak Ibu sekalian cukup mungkin bisa sambil ini ya komunikasi ke customer bahwa ini loh nanti bank itu akan minta ini. Nah, boleh disiapkan lebih dahulu. Ketika seorang agent ini menyampaikan secara detail, maka tidak menutup kemungkinan si pihak klien itu merasa dia, oh ini oke nih orang, oke nih Bapak Ibu ini dia tahu ya. Nah, itu akan menimbulkan trust tersendiri ya dari si customer, sehingga lebih yakin bahwa transaksi ini benar-benar akan dikelola dengan baik hingga sampai dengan akad pembiayaan atau akad kreditnya. Nah, gitu seperti yang ada di poin yang bawah, setoran tunai dapat diperhitungkan sesuai dengan nature bisnis dan dilampirkan dokumen pendukung. Jadi nature bisnisnya kalau memang dia di pasar, terus dia contoh dia memang kayak tadi ya dia toko kelontong dan lain-lain sebagainya yang ditemukan di pasaran, itu boleh selama bisnisnya itu memungkinkan bisa dilakukan setoran tunai atau terima tunai secara mesin CDM, setoran via CDM. Nah, beda cerita kalau memang dia ada setoran tunai. Nah, tapi usahanya ini apa? Contoh usahanya dia e-commerce ya, kayak tadi saya bilang. Dia di Tokopedia. Tapi kok ada setoran tunai, ini apa? Nah, kalau memang dari Tokopedia, maka nanti masuknya adalah dari Tokopedia sendiri, dari Shopee sendiri, dari Bukalapak sendiri. Tapi kalau tidak make sense dengan bisnisnya, yang mana bisnisnya ini adalah pembayarannya secara transfer seharusnya, karena nominal terkait nominal atau terkait dengan policy e-commerce dan sebagainya, maka ketika ada setoran tunai, ini yang kurang lebih kita tidak akan hitung.